Pergi ke pasar membeli ikan, ikan itu asin rasanya. Salam sapa kami ucapkan untuk Dewan Juri dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofura Dina Nursyahla selaku Ketua Tim. Saya Messi Rizka Nabila sebagai anggota 1. Saya Nabila Zulfa Kudrati sebagai anggota 2. Kami 3 serangkai. Di sini untuk lomba membawa presentasi. Mohon tolong disimak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tumbuhan kayu putih Melaleuca-leucadendron di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2020 meningkat mencapai 95,97%. Hal ini menunjukkan tumbuhan kayu putih berpotensi untuk dikembangkan, terutama di bidang kesehatan. Melaleuca-leucadendron mengandung 1,8 sineol yang tinggi sehingga mampu melegakan saluran pernafasan. Menurut Parhusip tahun 2004, salah satu bakteri penyebab infeksi saluran pernafasan adalah Staphylococcus aureus. Dan berdasarkan penelitian Bosnick et al. Tahun 2006, kandungan 1,8 sineol yang dikandung oleh kayu putih berpotensi menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Di masa pandemi ini, kayu putih dapat dijadikan sebagai functional food dengan diberi sedikit sentuhan inovasi, yaitu dijadikan gummy candies. Gummy candies merupakan makanan yang digemari semua kalangan. Sayangnya, gummy candies di pasaran hanya mementingkan rasa dan penampilan tanpa mengedepankan segi kesehatan. Berdasarkan penelitian oleh Wijaya et al. Tahun 2000, persentase gula pasir pada permen cajuput untuk melegakan tenggorokan mencapai 40%. Namun, terdapat pemanis yang lebih baik dibandingkan gula pasir, salah satunya pemanis alami. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul perbandingan madu dan stevia sebagai pemanis alami pada gummy candies ekstra kayu putih. Sebagai pengganti alternatif dari gula pasir, yaitu pemanis madu dan stevia yang diklaim jauh lebih sehat sekaligus memperbaiki tekstur yang keras menjadi kenyal agar mudah diterima masyarakat di semua umur dan juga kalangan. Stevia menawarkan banyak keuntungan bagi segi kesehatan dengan dosis maksimal 3 mg per kgbb per hari. Alternatif pemanis alami selain stevia adalah madu yang mengandung 80% gula alami yang terdiri dari fruktosa dan juga glukosa, serta antimikroba dan antiinflamasi yang mampu melawan bakteri gejala batuk. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis pemanfaatan ekstrak daun kayu putih pada gummy candies. 2. Menentukan formulasi pemanis alami terbaik dalam segi kesehatan dan tingkat kesukaan masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pemanfaatan ekstrak daun kayu putih pada gummy candies? Yang kedua, bagaimana menentukan perbandingan terbaik dari pemanis alami yaitu pemanis stevia, pemanis madu, dan pemanis campuran yaitu stevia dan madu berdasarkan segi kesehatan dan uji hedonik konsumen terhadap gummy candies. Stevia mengandung senyawa tanin yang dapat menghentikan peradangan dan juga sebagai alternatif alami membersihkan gigi tiruan. Stevia juga mengandung steviosida yang memiliki tingkat kemanisan 200-300 kali lebih tinggi dari sukrosa. Steviosida bersifat alami, tanpa kalori, dan memiliki indeks glikemik sangat rendah, sehingga dapat mengadakan pemanis sintetis dan sesuai bagi penderita diabetes dan obesitas. Sementara madu biasa bisa membuat gula darah melonjak naik saat mengonsumsinya lebih dari kebutuhan karbohidrat dan gula harian. Ahli gizi Kate Cantor mengatakan, madu mengandung 30% glukosa dan fruktosa kurang dari 40% dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti diare, mual, dan kembung. Alat yang dibutuhkan adalah cetakan silikon gummy bear, gelas ukur, gunting, kompor gas, mangkuk, panci, sendok, set alat destilasi sederhana, stopwatch dapur, spatula kayu, dan juga timbangan digital. Kemudian untuk bahan yang dibutuhkan adalah air putih, bubuk daun stevia murni, daun kayu putih, es batu, gelatin sapi bubuk, madu murni, dan juga pewarna makanan hijau pandan. Kemudian, desain rancangan penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif, penelitian komparatif, dan juga penelitian deskriptif. Sampel didapatkan melalui penyebaran angket dan wawancara berdasarkan hasil skala dari panelis. Cara kerja penelitian ini adalah bahan yang sudah dikumpulkan ditimbang secara seksama. Kemudian, daun kayu putih didistilasi selama 1 jam 50 menit. Sedangkan untuk bubuk stevia murninya direbus untuk mendapatkan ekstrak stevia. Selanjutnya, ekstrak kayu putih dibagi menjadi 3 mangkuk terpisah. Untuk pencampurannya, gelatin dan sedikit pewarna hijau ditambahkan pada semua formula. Madu murni ditambahkan pada F1, stevia ditambahkan pada F2, campuran madu dan stevia ditambahkan pada F3. Panaskan semua formula secara terpisah dan masukkan ke dalam cetakan silikon. Lalu cetakan silikon gummy bear dimasukkan ke kulkas selama 15 jam.
gummy candies yang sudah tercetak dimasukkan ke dalam kemasan, lalu tutup rapat kemasan. Formulasi gummy candies ekstrak daun kayu putih dibagi menjadi 3 sampel, yaitu formulasi 1, gummy candies ekstrak kayu putih dengan madu, presentasi ekstrak daun kayu putih sebesar 38,3%, gelatin sapi bubuk sebesar 22,9%, madu murni 38,3%, pewarna makanan hijau pandan sebesar 0,38%. Formulasi 2, gummy candies ekstrak kayu putih dengan stevia, ekstrak daun kayu putih sebesar 38,3%, ekstrak daun stevia murni sebesar 38,3%, gelatin sapi bubuk 22,9%, pewarna makanan hijau pandan 0,38%. Formulasi 3, gummy candies ekstrak kayu putih, stevia, dan madu dengan perbandingan 1:1, ekstrak daun kayu putih sebesar 38,3%, ekstrak daun stevia murni sebesar 19,2%, gelatin sapi bubuk 22,9%, madu murni sebesar 19,2%, pewarna makanan hijau pandan sebesar 0,38%. Untuk evaluasi sediaan gummy candies ekstrak kayu putih dengan perbandingan pemanis madu dan stevia, kami menggunakan uji organoleptik dan uji hedonik, di mana uji organoleptik dilakukan dengan cara melihat dari bentuk, warna, bau, dan tekstur. Sedangkan uji hedonik dilakukan dengan cara wawancara untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap produk. Wawancara uji hedonik ini dilakukan dengan 39 panelis SMA Negeri 8 Tangerang. Penjelasan pertama adalah rasa. Berdasarkan grafik tersebut, gummy candies dengan pemanis madu lebih disukai karena paling manis dan tidak pahit, berbeda dengan pemanis stevia yang memiliki rasa pahit dan pedas. Hal ini bersesuaian dengan pernyataan dari Sukyung 2017 yang menyatakan bahwa penambahan bubuk daun stevia akan memperkuat karakteristik sensorik pada rasa pahit dan juga asam. Untuk penjelasan yang kedua adalah soal bentuk. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui pula bahwa semua formula berbentuk gummy bear, dikarenakan semua formula dicetak dengan cetakan silikon gummy bear yang sama. Maka dari itu, tidak terdapat perbedaan di antara ketiga formula tersebut. 3. Warna. Hasil gummy candies dengan pemanis stevia akan berwarna lebih kecoklatan dan sedikit keruh. Menurut Simamarta dan kawan-kawan 2019, ekstrak stevia memiliki warna kecoklatan dan akan semakin gelap seiring dengan penambahan konsentrasi ekstrak stevia. 4. Tekstur. Semakin tinggi presentasi jumlah pemanis stevia yang ditambahkan pada gummy candies, maka dapat mempengaruhi tekstur, yaitu menjadi kurang kenyal. Hal ini diakibatkan ekstrak stevia yang diambil dengan metode perebusan sehingga kadar air lebih tinggi jika dibandingkan dengan madu yang memiliki aktivitas air rendah. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil uji organoleptis tabel 4.1 yang menyatakan gummy candies dengan pemanis stevia memiliki tekstur paling kurang kenyal dibanding F1 dan F3. 5. Aroma. Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa penambahan presentasi madu atau stevia tidak banyak mempengaruhi aroma pada gummy candies. Pada uji hedonik, 39 panelis disediakan 3 sampel yang berbeda. F1, gummy candies madu, F2, gummy candies stevia, F3, gummy candies campuran stevia dan madu dengan perbandingan 1:1. Kemudian panelis menganalisis ketiga sampel tersebut dan memberikan penilaian terhadap rasa suka atau tidak suka dengan skala hedonik 1. Tidak suka, 2. Kurang suka, 3. Suka, 4. Sangat suka. Atribut sensori yang diamati dalam pengujian ini berdasarkan uji organoleptis, yaitu rasa, tekstur, dan warna. Berdasarkan data rata-rata hasil 39 panelis di segi rasa, F1 menduduki peringkat teratas dengan rata-rata uji hedonik sebesar 3,04 karena memiliki rasa yang paling manis dibandingkan F2 dan F3. Peringkat kedua diduduki oleh F3 dengan rata-rata uji hedonik sebesar 2,97 dikarenakan rasanya sangat biasa dibandingkan F1 dan juga F2. Peringkat terakhir diduduki oleh F2 dengan rata-rata uji hedonik sebesar 2,04 dikarenakan memiliki rasa pahit yang tentunya berbeda dengan F1 dan F3. Pada segi tekstur, F3 yaitu campuran stevia dan madu menduduki peringkat atas. Para panelis yang memberikan nilai 4 mengatakan bahwa F3 memiliki tekstur yang pas, tidak keras dan juga tidak lembek. Sedangkan untuk segi warna, gummy candies yaitu menggunakan pemanis madu, yaitu F1 paling disukai karena warnanya yang tidak terlalu gelap dan sedikit menunjukkan warna madu, yaitu kuning madu. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Stevia merupakan pemanis yang lebih sehat dibanding madu. 2. Berdasarkan data uji hedonik dapat diperoleh pemanis yang paling disukai adalah pemanis madu. 3. Ekstrak kayu putih dapat dimanfaatkan sebagai functional food bahan utama dari gummy candies yang memiliki rasa unik dan manis. Serta, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menguji dengan pasti efektivitas perbandingan gummy candies ekstrak kayu putih terhadap pemanis madu dan stevia dengan melakukan uji kadar air, uji stabilitas, dan uji kandungan gizi.
Berikut ini adalah lampiran dokumentasi foto produk gummy bear. Gummy bear ini berwarna hijau terang dengan bentuk gummy bear yang kokoh namun bertekstur kenyal. Melandra Candies, tentu gummy sehat. Pemanis alami menggunakan madu. Juga stevia yang kaya manfaat. Melandra, semua suka. Butuh kunyahan yang menyegarkan. Melandra Candies solusinya. Jalan-jalan ke Yunani. Tinggal sebentar beli mangga. Bila ada salah, mohon diampuni. Agar tenang jiwa dan raga. Sekian presentasi dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.